Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 3 cuitan yang terhubung. Nah, yang pertama saya menulis tanggal 29 Januari pagi, itu saya tulis begini: porsi transfer ke daerah atas belanja negara turun di era Jokowi. Jadi porsi ya. Jadi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah 2 kelompok. Nah, yang khusus porsi transfer ke daerah ini, porsi dari totalnya itu turun. Mungkin nominalnya sih naik turun, tapi porsinya turun. Nah, dari 32,28% di tahun 2014 menjadi 25,77% di 2024. Gambarnya saya sajikan di mana di cuitan tersebut, bahkan sempat mencapai 35,20% ya di tahun 2016. Jadi naik 15, 16 naik. Nah, tapi setelah itu turun hingga menjadi 25,77% di 2024 dari laporan realisasi sementara. Nah, begitu ya. Jadi entah narasi apapun yang diberikan, faktanya porsi yang diberikan ke daerah itu makin menurun selama era pemerintahan Jokowi. Nah, APBN 2025 ketika ditetapkan itu tidak banyak meningkatkan, ya sedikit saja. Dari tadi 25,4 menjadi 25,77% ya. Begitu porsinya. Nah, beberapa hari yang lalu ada instruksi presiden ya yang meminta penghematan. Jadi impres itu. Nah, salah satu yang ingin dihemat, dipotong itu adalah belanja transfer ke daerah. Lebih dari 50 triliun ya yang 50,5 triliun dipotong. Nah, kalau begitu berkurang kan lagi transfer ke daerah. Kalau memang dia berkurang lalu belanjanya juga ikut berkurang, itu berarti mungkin porsinya tetap bertahan di 25,7 tadi. Tapi berdasarkan informasi sementara yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu postur APBN tidak berubah. Postur itu pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan. Maksudnya itu kalau ini dihemat berarti implisit itu akan dialihkan ke belanja yang lain. Nah, tapi pasti bukan transfer ke daerah karena transfer ke daerah jelas dipotong. Nah, itu ya. Maka saya anggap saja belanjanya tetap sesuai dengan rencana APBN 2020. Maka porsinya menjadi 24%. Dan itu sama dengan porsi pada tahun 2001 ya. Jadi ini kemunduran yang luar biasa dari sisi desentralisasi. Maka saya situ tulis, apakah ini berarti akan terjadi sentralisasi? Itu cuitan saya yang pertama. Kemudian cuitan yang saya kedua masih terhubung. Jadi terhubungnya itu adalah terkait dengan impres ya. Instruksi presiden yang sudah di-follow up oleh surat edarannya Menteri Keuangan bahwa pemerintah akan memotong 306 triliun kurang lebih, yang 50-an triliunnya memotong TKD, yang sisanya 250-annya lagi adalah memotong belanja kementerian dan lembaga. Itu yang disebut perjalanan dinas segala macam. Nah, saya tulis begini, belanja non-kementerian atau lembaga, jadi antara lain bunga, subsidi, bansos, dan belanja lain-lain. Sebelum saya jelaskan sedikit, belanja itu terdiri dari 2 kelompok besar, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Tadi sudah kita sebut di cuitan pertama. Lalu di antara belanja pemerintah pusat ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Maksudnya angkanya itu bisa dilihat dari beberapa rincian. Nah, salah satunya adalah jenis belanja. Nah, sebelumnya organisasi dulu. Organisasi itu di antara belanja ada yang langsung dibelanjakan oleh kementerian lembaga. Ya, berapa kalau dulu 85, sekarang sekitar 100 ya, 99 atau 100 kementerian lembaga. Itu namanya belanja kementerian lembaga. Lalu ada belanja non kementerian lembaga. Apa itu? Belanja yang merupakan wewenang bendahara umum negara. Wewenangnya artinya yang melakukan adalah BUN ya. Siapa BUN? BUN itu Menteri Keuangan. Tapi bedakan, Menteri Keuangan itu punya 2 sisi. Di satu sisi dia adalah Menteri Keuangan, berarti memimpin kementeriannya. Nah, itu kena tuh di belanja KL, bukan kena ya, masuk klasifikasi belanja KL. Tapi
fungsi dia sebagai bun, misal membayar bunga utang, itu dia sebagai bendahara umum, dia membayar subsidi, kompensasi BBM, bansos memang ada yang di kementerian, tapi mayoritas adalah bun. Lalu belanja lain-lain juga mayoritas di dia, meskipun ada sedikit yang di presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di grafik yang saya berikan itu, nah itu nampak memang belanja non-kementerian lembaga ini meningkat pesat di 2 tahun terakhir, termasuk 2025 ini. Jauh ya, belanja non-KL-nya itu mencapai 1.541 triliun. Belanja KL-nya hanya 1.160. Nah, dari impres itu yang mau dipotong itu yang belanja KL ya. Wong jelas saya baca instruksi presidennya, bukan yang non-KL. Nah, berarti kan ini belanja KL-nya birunya itu akan merosot lagi, kecuali yang dipotong itu kemudian dipindahkan kepada belanja KL yang lain. Kita belum tahu karena impres itu baru tentang pemotongan, bukan tentang pemindahan. Apapun, menurut saya kalau dilihat sepintas begini, mestinya kan yang belanja non-KL yang harus diprioritaskan untuk dikurangi. Saya termasuk orang yang dari awal memang belanja KL pun harus dikurangi. Tapi kenapa impresnya tidak menyentuh belanja non-KL? Nah, kira-kira begitu pesannya dari cuitan ini ya. Jadi saya ingin mengatakan impres itu berpotensi memperparah untuk menunjukkan belanjanya memang kurang produktif karena belanja non-KL-nya yang sangat besar. Nah, cuitan ketiga masih terhubung, masih sama dengan terkait dengan impres yang mau menghemat tadi. Saya tulis begini, jenis belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah 1, pembayaran bunga utang. Yang kedua, belanja lain-lain. Nah, keduanya, belanja lain-lain memang ada yang sedikit bukan dari kementerian ya, bukan bendahara umum negara. Itu pembayaran bunga utang dan belanja lain-lain itu termasuk wewenang bendahara umum negara. Nah, memang sebagian belanja lain-lain, kira-kira 20%-nya itu adalah disebar ke berbagai KL. Nah, jadi semacam itu ya, belanja non-KL. Nah, lalu APBN 2025 ini melanjutkan tren dari tadi sudah disebutkan di cuitan pertama tadi, itu naik. Dan khusus 2 jenis ini naiknya paling pesat selama beberapa tahun terakhir. Nah, lalu arah impres itu seperti apa? Ini saya kasih gambar posisi APBN ya, bukan impres. Nah, impresnya belum tahu. Itu lihat yang nomor 1 pembayaran bunga utang, ya belanja lain-lain memang masuk nomor 4, tapi dekat banget dengan belanja barang dan belanja pegawai. Sudah dikatakan belanja pegawai tidak diutak-atik, ya bantuan sosial tidak diutak-atik. Nah, yang diutak-atik adalah belanja barang. Nah, semua pejalan dinas apa itu masuk belanja barang. Nah, tapi pertanyaan seriusnya belanja lain-lain itu juga disebut-sebut yang akan dikurangi. Tapi kalau saya baca impresnya, yang mau dikurangi itu adalah belanja lain-lain yang teralokasi ke kementerian lembaga. Itu mungkin sekitar 20%. Belanja lain-lain yang sifatnya di bendahara umum negara, itu tidak ada informasi dari impres itu. Jadi menurut saya PR untuk memperbaiki belanja negara ini masih sangat besar. Kanal ini sudah berulang kali sebelum impres, silakan ditelusuri ya, selalu mengingatkan bahwa langkah tepat sejak setengah tahun yang lalu kalau saya tidak salah, itu bagaimana pemerintah ini mengefisiensikan belanjanya, artinya mengurangi belanjanya atau belanjanya tetap tapi outputnya bertambah. Tapi bolehlah pilihan pertama yang kelihatannya dipilih. Tetapi ketika Inpres melakukan itu, saya tetap masih khawatir bahwa pesan untuk efisiensi dan efektivitasnya belum tergambar dari Inpres itu. Nanti kita lihat apakah tergambar dari pemindahan alokasinya. Kalau dipindahkan, bisa juga ya sudah dikurangi saja, belanjanya tidak ditambah. Tapi kata Ibu Sri, postur masih dipertahankan. Inilah menariknya belakangan ini menurut saya APBN, belakangan ini tidak hanya bulan-bulan ini ya, selama 1 tahun terakhir ini banyak bagian-bagian dari nomenklatur, penjelasan APBN ini mungkin kalau membingungkan netizen menurut saya wajar lah. Bahkan bisa membuat para pengamat fiskal pun sering memerlukan kerja keras untuk menganalisisnya. Mudah-mudahan saya salah ya mengira bahwa ini masih belum tepat langkah ini. Kecuali ditambah dengan langkah-langkah serius lainnya dalam pembenahan pengelolaan belanja negara.